Bab 1501, Ruang Hancur, Bam. Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke Xiao Yan di kejauhan, yang bibirnya tersenyum. Rasa dingin melonjak di dalam hati mereka. Klan kuno paling peduli dengan harga diri mereka, namun Xiao Yan dengan kejam menamparkan Yao Tian di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini adalah penghinaan yang lebih besar daripada sekadar membunuhnya. Kamu berani menyerangku. Keheningan berlanjut sejenak sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek seperti kura-kura besar di tengah raungan yang mengguncang bumi. Penyu raksasa ini diselimuti duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tanganmu. Wajah avatar spiritual Xiao Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi dengan duri api, tanpa basa-basi mengayun ke arah kepala Xiao Yan. Suara angin kencang itu segera mulai bersiul. Sebuah trik kecil, avatar spiritual Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Kura-kura itu segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Greg, wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Api bumi spiritual penyu hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiao Yan bisa melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 teratas setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Yao Tian. Itu adalah masalah yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Petik 2 tanda seru petik 2. Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Pada saat Yao Wangui pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian menderita cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengeluarkan raungan marah. Dengan suara, swoosh, tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangannya yang besar terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Xiao Yan tidak berniat untuk bentrok langsung dengan Yao Wangui. Tubuh spiritualnya meledak. Ini dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya yang padat saat ia memelototi Xiao Yan di kejauhan. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah pukulan dilemparkan pada saat yang bersamaan. Hantu tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di sini? Ziyan, yang berada di samping Xiao Yan, melihat sedikit ke bawah setelah melihat serangan Yao Wangui lagi. Dia mengambil langkah maju dan memblokir Xiao Yan. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas cerah besar meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu sangat bertabrakan dengan Yao Wangui. Bang! Bentrokan antara dua bintang 4 elit Dou Sheng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju itu bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Riak kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah di langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Ziyan saat dia berbicara dengan ekspresi muram, naga kekosongan kuno. Ziyan mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang setingkat dengannya. Tubuh naga Void kuno sangat kuat bersama dengan konstitusi naga Phoenix yang kuat. Meskipun levelnya sama dengan Yao Wangui,
bukan tidak mungkin bagi Ziyan untuk menghabisinya. Seorang lelaki tua yang berlebihan. Ziyan secara acak menepuk tangannya dan dengan dingin tertawa. Kamu, Yao Wangui menjadi marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam prosesnya. Dia akan berteriak marah ketika Yao Ling, yang diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangui, ini hanyalah bentrokan temperamental antara orang-orang muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu dengan campur tangan. Sun Er juga sedikit tersenyum saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, saya pikir semua orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda mungkin tidak datang ke sini secara khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini? Yao Wangui dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Yao Wangui, nona muda klan saya hanya menyatakan fakta. Kamu seharusnya tidak mencoba menjadi terlalu menjengkelkan. Pria tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara samar. Huff. Yao Wangui hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami berkenalan dengan Bu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan dengan Ziyan, 3 tim mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan marah mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yao saya melakukan hal-hal dengan profil rendah, Anda tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik jika Anda mencoba untuk melompati kepala kami. Xiaoyan tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangui, adalah sebuah tragedi bahwa seseorang sepertimu adalah otoritas di dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tetapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao memelototi Yao Wangui saat dia perlahan berkata, tablet klan tidak akan meninggalkan apapun yang memiliki nama biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Anda harus menyerah pada niat ini sesegera mungkin. Yao Wangui hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang mendinginkan hati seseorang. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangui ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Ziyan di samping berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yao Wangui. Jika Yao Wangui berani mengucapkan kata yang tidak pantas, dia akan langsung menyerang. Kamu, wajah Yao Wangui berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya tua. Dia baru saja akan mengutuk dengan marah sebelum dia mundur karena mata tajam Ziyan. Tanpa disadari, 3 tim mereka telah jatuh ke dalam kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Ziyan tetapi dengan kekuatan menakutkan Xiaoyan, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangui hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Matanya seram saat menyapu Xiaoyan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling jauh. Semua orang menghela nafas dengan lembut setelah melihat Yao Wangui mundur dengan sedih. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan mengendur saat Yao Wangui dan 2 anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan ingin mengucapkan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan senang pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiaoyan di bawah sayapnya dan mencegahnya terluka. Pada saat ini, posisi ini diam-diam berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit ketika dia memikirkan hal ini. Guru, aku akan menemanimu ke klan Yao begitu kita menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan menatap Yao Lao yang mendesah dan berjanji dengan lembut. Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Iya,
Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan menyenangkan. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangui mundur setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditampilkan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga Void kuno kuat, itu tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah akhir lelucon, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang rusak yang jauh. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lava berwarna krem. Beberapa gelembung sesekali keluar darinya saat gelembung keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Bang-bang, penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang rusak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Samar-samar mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Itu akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem samar-samar terbentuk di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu di area ini naik 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Sudah waktunya untuk bergerak." Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera memancarkan suara angin yang deras. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Sebuah panas besar melompat dalam pupil hitamnya. Memurnikan api teratai setan, saya akhirnya menunggu sampai hari ini. Bab 1502, Alam Api Iblis, Xiaoyan GG, kamu harus meminta siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Banseng untuk pergi. Angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api teratai setan pemurnian. Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Iya, Xiaoyan mengangguk. Meskipun individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat di luar wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan doki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan sembrono menyerbu ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi cepat dan teratur. Meskipun agak disesalkan bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos masuk ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia pindah dengan penatua Huo Yao, yang memimpin kelompok itu. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan cara yang agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno itu bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan GG, dikabarkan bahwa api teratai iblis pemurnian menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi apa-apa. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang Anda lihat setelah memasuki ruangan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Jika tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh, ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak begitu tahu banyak detail tentangnya. Tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dipahami, setiap orang harus berhati-hati.
Ayo bergerak. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiao Yan tiba-tiba menjadi kering saat dia masuk ke dalam gugusan cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya sejenak terpesona oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah, suhu yang mengerikan. Kesan pertama bahwa ruang yang diubah memberi Xiao Yan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini yang diselimuti oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar darinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru kemudian panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini wilayah di mana api teratai iblis pemurni disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai iblis pemurni, tetapi orang tetap tidak boleh meremehkannya. Selain itu, seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia perlu menemukan yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat menerobos lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan dari api surgawinya. Bahkan udara di alam ini mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh negeri. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Masih belum ada akhir dari lautan api bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah-olah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area yang berbeda ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya saya tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun ketika saya masuk. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikirannya dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terpancar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa, 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tidak disangka mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Apalagi dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Kenapa kalian semua ada di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam sambil menatap mereka bertiga. Douqi di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar saat dia bertanya. Tidak, kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Hall of Souls sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Kabut hitam curt sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seperti disambar petir saat melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiao Zhan." Orang yang ditarik keluar oleh kepala Aula Jiwa secara mengejutkan adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Yan Er, tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan rasa tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk menentang Hall of Souls kita. Penghancuran klanmu. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara lemah, "Karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup." Berhenti.
Mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara ketua Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa dengan dingin tertawa saat mendengar raungan Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Zhan hancur dengan paksa. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan tumpul saat dia melihat bintik-bintik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar, niat membunuh yang menakutkan dengan liar tersapu dari dalam hatinya. Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiao Yan. Engah, kedua mata Xiao Yan berubah menjadi merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng sementara dia menatap tajam ke kepala Aula Jiwa. Dia maju selangkah, namun, tubuhnya berhenti seketika saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Nyala api yang menakutkan mulai mengamuk liar di dalam tubuhnya. Api iblis. Rasa sakit yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakarku. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat api surgawi barunya, yang terbentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sejenak sebelum mulai dipaksa mundur dalam kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia dipenuhi keringat. Beruntung daya tahannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Itu memang layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan yang ada di pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem menghilang. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Pada saat ini, ada lusinan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru, setelah menyapu matanya, Xiao Yan menghentikan mereka pada sosok tua tidak jauh di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tetapi wajah Yao Lao dipenuhi dengan rasa sakit. Bibit api putih krem yang samar-samar bahkan telah muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Bab 1503, menerobos sebuah obstruksi. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengusir api iblis yang membakar di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan berakhir menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Douseng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak sementara hatinya merasa terkejut. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yao Lao. Tangisan rendah juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiao Yan telah mencampur-adukkan fluktuasi spiritual dalam tangisan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yao Lao, yang telah membuka matanya, menatap Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jadi, api teratai iblis pemurnian itu menakutkan."
Tak disangka ia sengaja menciptakan ilusi untuk mengobarkan emosi seseorang untuk menarik kobaran api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiao Yan tertawa getir, matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, kabut di tempat ini agak aneh. Mari kita tinggalkan daerah ini dulu. Di mana leluhur Huo Yun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit Douseng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Aku mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di daerah ini. Sun Er dan yang lainnya juga telah menghilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mereka kemungkinan besar dengan Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Iya, Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat yang aneh ini. Satu-satunya hal yang dia merasa beruntung adalah dia tidak membawa kelompok besar. Kalau tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak karena kebaikan dan menyelamatkan setiap orang dari mereka. Sebagian besar orang di sini mengejar api teratai setan pemurnian. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi oleh kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah mereka lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiao Yan GG, suara gembira terpancar dari jarak yang cukup dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah platform besar tergantung di udara tidak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Pada saat ini, kelompok Sun Er berkerumun di peron. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao, yang telah keluar dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Mereka bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kelompok Sun Er dengan cepat bergegas ke depan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk. Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah keterampilan pamungkas yang unik dari Purifying Demonic Lotus Saint. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Saint pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut menyebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gu Nanhai samar-samar tersenyum sebelum menghela nafas. Ada desas-desus bahwa api teratai iblis pemurnian tidak dapat menggunakan keterampilan ini 1000 tahun yang lalu. Tidak disangka-sangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Pemurnian suci teratai iblis. Xiao Yan mengingat gugus cahaya setelah mendengar nama ini. Klaster cahaya seharusnya dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Saint, tetapi hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Light Cluster, yang bereaksi terhadap Purifying Demonic Lotus Flame, menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Di mana sisanya? Mata Xiao Yan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Alam ini adalah dunia api teratai iblis pemurnian. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Di mana kita akan dikirim akan tergantung pada niatnya. Sun Er menjelaskan, ini sengaja memungkinkan kami untuk bersatu. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari area ini, bahkan saya akan menderita serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat keras.
Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan leluhur di klan, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api teratai iblis pemurnian. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar itu. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai iblis pemurni. Tempat ini telah didirikan oleh api teratai iblis pemurni. Kemungkinan tidak akan mudah untuk secara paksa mengisinya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkomentar. Ini adalah wilayah api teratai iblis pemurnian. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum bisa menemukan tubuh aslinya. Gu Nanhai samar-samar tertawa. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang menakutkan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati. Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah menjadi berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang di sekitar mereka. Ranah api iblis itu terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati mungkin. Bang-bang, ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem di sekitar tubuh mereka keluar dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit telah dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini diselimuti api. Mereka semua memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kembali ke banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh asli dan aura mereka semua cukup kuat. Hati-hati, mereka semua budak api. Ahli yang telah disempurnakan oleh api teratai iblis pemurni. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaum, puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serempak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergegas maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiao Yan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah seorang elit Doseng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Angka-angka api itu berubah menjadi tidak ada apa-apa pada satu waktu. Tetapi terlepas dari seberapa ganas serangan kelompok Xiao Yan, masih ada banyak budak api yang keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa masuk ke dalam. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, dan kemudian berkata, ayo pergi. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menyerang melalui kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar itu. Bang! Pintu besar tiba-tiba retak terlepas dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak api yang tak ada habisnya berhenti saat pintu besar itu pecah. Mereka tetap tergantung di langit yang penuh sesak. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Kelompok Yao Lao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik budak api yang tak ada habisnya di belakangnya dan kemudian melihat area di belakang pintu besar. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, ayo pergi. Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin melalui pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tetap di sini berarti menghadapi tentara budak api yang tak ada habisnya. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius.
Bab 1504, kapak raksasa berwarna darah api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi seluas hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu menyatu dan berubah menjadi naga api besar yang menempel di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang melonjak darinya. Kelompok Xiaoyan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiaoyan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiaoyan telah menyerbu melalui 3 aula yang mirip dengan ini. Tetapi semakin jauh mereka maju, budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiaoyan, setiap budak api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiaoyan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Douzeng harus menahan perhatian mereka, terutama ketika budak api ini bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Penatuagu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menyerang seperti ini? Xiaoyan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Doki di dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus menyerbu melalui aula tanpa akhir ini. Energi alami dalam alam ini dicampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Douzeng tidak akan mampu bertahan jika kelelahan seseorang lebih besar dari asupannya. Kami tidak punya pilihan lain. Alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis pemurni selama ribuan tahun. Jika tidak, orang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Xiaoyan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Setelah pengisian ke tempat berikutnya, tempat sebelumnya anehnya akan menghilang. Sepertinya ada tangan besar yang tidak terlihat dengan diam-diam memindahkan tempat-tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah leluhur dari klanmu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Xiaoyan bertanya, ya, apakah api teratai iblis pemurni lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya. Meskipun api teratai iblis pemurni 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih mengalami cedera serius, tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari tampilan kabut surgawi mimpi buruk, api teratai setan pemurnian saat ini lebih kuat. Gu Nanhai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Matanya sedikit berkedip, sepertinya api teratai iblis pemurni ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka. Semua orang merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata ini. Dipermainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit untuk diterima. Ayo terus berjalan, Xiaoyan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali tenang. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk saat tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan tentara budak api di aula dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi rintangan selama periode waktu berikutnya, tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap aula besar memiliki budak api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan budak api meningkat semakin jauh mereka berkelana. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan tentara budak api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius. Serangan terus-menerus mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak Douzeng elit, menyebabkan mereka merasa lelah. Bang! Pintu besar aula dihancurkan oleh Xiaoyan tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul saat pecahan batu ditembakkan. Semua orang merasakan keletihan di hati mereka saat mereka melihat aula besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai rintangan ini. Mata Xiaoyan menyapu aula besar. Namun,
Dia dengan cepat mengeluarkan suara, "Iya," karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak dipenuhi oleh budak api. Apakah kita sudah melewati semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahannya. Tidak, Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terkunci pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. Doseng Bintang 4, tubuh Gu Nanhai dan Ziyan bergetar lembut saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga Doseng Bintang 4, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga budak api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Seberapa mengerikankah api teratai iblis pemurni ini? Itu bisa mengubah Doseng Bintang 4 menjadi budak api. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni, dia memiliki otonominya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita seharusnya bisa mencapai lokasi api teratai iblis pemurni begitu kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan lineup mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan bintang 4 Doseng. Tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah kita datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Gu Nanhai saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Aku benar-benar kesal. Iya, Gu Nanhai tidak menolak sarannya. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya sendirian untuk berurusan dengan pria kurus ini. Perhatikan lingkungan sekitar. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka berpisah dan mengepung sosok manusia kurus itu. Ziyan dan Gu Nanhai mendarat di depan pria itu. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar. Sepasang mata hitam pekat yang kosong dari emosi terungkap, tapi itu jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan budak api yang mereka temui sebelumnya. Namun demikian, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gu Nanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasana menjadi lebih tegang. Xiao Yan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini dengan baik setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang tidak meleleh dalam 10.000 tahun. Bang! Tanah aula yang sunyi tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Kapak merah darah berukuran 10 kaki yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini tampak sedikit lucu di bawah garis besar kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan sosok kurus itu. Orang ini sangat kuat, ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni. Gu Nanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul. Tiga pasang mata saling menatap. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika tiga sosok secara brutal bertabrakan. Riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Dentang-dentang, tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Percikan terus memancar saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang luar biasa kuatnya mulai retak 1 inci pada suatu waktu. Banyak garis retakan mulai menyebar. Kelompok Xiao Yan sudah ditarik dari jarak yang sangat jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur saat tiga elit Doseng bertukar pukulan. Hanya riak yang tersisa yang membuat mereka merasa terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gu Nanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar itu tidak menyerah. Kapak besar itu menari-nari seperti angin saat aroma berdarah menyebar ke seluruh aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gu Nanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurus itu secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan saat pertarungan berlanjut. Namun, pembalasannya sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gu Nanhai tampak sedikit menyedihkan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1,
kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. Dentang, ketiga sosok itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan tersapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mengaum, mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat cahaya kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiao Yan segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia sepertinya disambar petir karena wajahnya menjadi kusam. Ini adalah tato klan Xiao Klan. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan yang unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao? Bab 1505, ilusi dan realitas mata Xiao Yan tercengang saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar tampaknya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan-klan Xiao. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata mereka yang tercengang terlempar ke Xiao Yan. Mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan-klan Xiao. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar saran ini. Api teratai iblis pemurni ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang menelusuri sejarahnya, itu telah ada jauh lebih lama daripada yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin nyala api ini telah menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat ketika secara bertahap tenggelam. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari api teratai iblis pemurnian. Bang, pria kurus, yang auranya membubung, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menyusup ke penghalang energi Xi Yan dan Gunanhai. Retakan, penghalang energi itu seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan daratan. Penghalang itu dengan cepat hancur. Xi Yan dan Gunanhai di dalam sepertinya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka memucat saat mereka terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki sedalam setengah kaki. Mengaum. Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Xi Yan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Xi Yan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya melintas. Tubuhnya kemudian muncul di depan Xi Yan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung, kapak berwarna darah besar dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Wajah pria kurus yang seperti mayat, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Teratai api yang mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya diam-diam tersebar. Dia mengangkat kepalanya, matanya menatap wajah pria kurus itu, yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bolehkah saya tahu nama sesepuh ini? Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao. Klan Xiao. Sebuah riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa dari garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dilihat dari situasinya, orang misterius ini sepertinya berhubungan dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun,
Kegembiraan ini hanya melonjak ke hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus berikutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia memandang Bu Nanhai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, Xiao Chen. Xiao Chen. Pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Gu, apakah kamu kenal dengan penatua ini? Sun Er bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Saya tidak kenal dengan dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang diketahui orang ini gunakan adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Manhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dikekang oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas karena kapaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari. Tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gu Nanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari malapetaka besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak bisa digambarkan dengan jelas sebagai berkah atau bencana. Gu Nanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia melihat Xiao Chen ini, yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan perjuangan di wajahnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali api teratai iblis pemurnian. Gu Nanhai berteriak dengan suara kaget yang rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus gemetar. Api berwarna krem samar secara bertahap keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit heran saat melihat ini. Api teratai iblis pemurni mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao Yan tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan fluktuasi kecil itu. Matanya tiba-tiba berkilat gembira sesaat kemudian. Xiao Yan GG. Sun Er di sampingnya melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk berjalan ke arah Xiao Chen yang gemetaran. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepukkan tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Hah! Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak saat dia bertanya, bagaimana keadaan klan Xiao sekarang? Xiao Yan diam. Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat, tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua bukan tandingan api teratai iblis pemurnian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini. Xiao Yan tersenyum tipis.
Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Berderak. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka menyaksikannya perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Di balik pintu besar itu ada tangga yang memanjang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada mimbar batu besar. Xiao Yan samar-samar tersenyum sambil melirik mimbar batu di ujungnya. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang diam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar diam-diam duduk di altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem tetap ada di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini diam-diam duduk. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyum yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan esensi dari Demon Flame jika kamu mengalahkanku. Jika tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi sepertinya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi muram saat hati mereka mulai merasakan kekalahan. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya Xiao Yan menghembuskan napas panjang. Wajahnya mengandung sedikit kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Api teratai setan pemurnian, sepertinya Anda telah memperoleh semua warisan suci teratai setan pemurnian. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa berlatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda buat bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan dengan tenang bergema di mimbar. Senyum hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang. Bab 1506, mematahkan ilusi senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Rasa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap tajam pada Xiao Yan, tapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi, Sun Er dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apakah kamu mengatakan bahwa kita masih dalam ilusi? Aku nyata. Ziyan buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata. Mata Xiao Yan menatap pria berjubah putih saat dia dengan lembut berkata, namun, kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh api teratai iblis pemurni, kita hanya akan tenggelam lebih jauh dan lebih jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui, termasuk Xiao Chen, semuanya ilusi. Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menatap Xiao Chen yang pendiam dan mengajukan pertanyaan. Ada kenyataan dalam kepalsuan dan kepalsuan dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai iblis pemurnian paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai setan pemurnian. Sun Er dan yang lainnya saling memandang. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati penampilannya. Saat itu, Purifying Demonic Lotus Saint dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Dodi, tapi dia akhirnya mendapat serangan balasan dari Purifying Demonic Lotus Flame, yang mengakibatkan kematiannya, warisannya setelah kematiannya. Nightmare Heaven Fog adalah skill Do yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint.
Ketika Purifying Demonic Lotus Saint melepaskan keterampilan ini, dia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Suaranya juga mengandung kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya memikirkannya. Api teratai iblis pemurni tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang pernah menemui masalah merepotkan seperti itu beberapa kali terakhir api iblis muncul. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Itu dapat memberi api teratai iblis pemurni cukup waktu untuk secara bertahap mempelajari semua trik suci teratai iblis pemurni. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini dapat digambarkan sebagai orang suci teratai iblis pemurnian lainnya. Xiao Yan menjelaskan dengan lembut. Matanya menatap pria berjubah putih, yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat jelas, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan dia bisa tiba-tiba mengerti dan bisa mendeteksi keanehan situasi secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena Light Cluster, bahkan Xiao Yan akan mati di tempat ini. Sebelum pengingat gugusan cahaya misterius itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka masih berada dalam ilusi bahkan setelah melarikan diri dari kabut surga mimpi buruk. Sepertinya kamu telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Anda akan mendapatkan kemenangan besar kali ini. Aku takut tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiao Yan sedikit tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh api teratai iblis pemurni selama 1000 tahun. Itu tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan gugus cahaya misterius itu dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini akan sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan mereka yang berasal dari Hall of Souls tidak terkecuali. Tapi sayangnya, mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Helaian api putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu pemusnahan secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkerumun bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangat nyata. Yao Lao berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan. Mereka telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan nyala api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap mati jika terbunuh di tempat ini. Terlepas dari bagaimana itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hatimu merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah terkalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Kamu mencari kematian. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dia mengeluarkan teriakan marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan nyala api putih berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan perasaan destruktif saat menembak dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat ketika mereka merasakan kekuatan penghancur ini. Jangan lepaskan pertahanan Douqi. Perlakukan dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiao Yan muncul seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Raungan gemuruh yang bergema di samping telinganya juga meledakkan hati semua orang sampai mereka gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perbandingan Xiao Yan yang sangat lucu saat mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegangkan tubuh mereka dan menarik semua Douqi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan mereka pada Xiao Yan saat ini. Bang! Tombak api besar turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan penghancur yang dengan kejam mengelilingi tubuh mereka. Namun, tombak panjang api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan mengalami pukulan serius.
Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi pada saat ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menekan dengan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Mematahkan segel mimpi buruk. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Ekspresi pria berjubah putih itu dengan cepat berubah suram setelah melihat simbol darah itu. Pergi. Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah keluar. Setelah itu, dengan kejam menempel pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata gembira kelompok Xiao Yan dan meledak terpisah. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba merasakan kegugupan di benak mereka saat ruang itu meledak. Mereka buru-buru membuka mata mereka. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Kadang-kadang api berwarna krem akan dipancarkan dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas hingga ke cakrawala. Tampaknya seluruh wilayah ini hanyalah lautan magma. Ada beberapa batu gunung besar yang mengambang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiao Yan berada di salah satu batu gunung ini. Sebuah lingkaran cahaya perak yang sangat besar perlahan-lahan berputar tidak jauh di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang ini masih ilusi. Yao Lao melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan. Mereka benar-benar takut setelah apa yang terjadi sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama itu menjadi sia-sia. Api teratai iblis pemurni tidak memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan tersenyum. Hatinya menghela nafas lega setelah dibebaskan dari beban besar. Sepertinya jiwanya menjadi jauh lebih ringan setelah melarikan diri dari ilusi sialan itu. Nightmare Heaven Fog memang layak menjadi skill Dou yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Mengaum. Xiao Chen di sampingnya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa, api teratai iblis pemurni mencoba mengendalikanku lagi. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari api teratai iblis pemurni, dia dapat mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk melawan kendali api teratai iblis pemurni. Jika mungkin menemukan metode untuk menghilangkan kendali api teratai iblis pemurnian, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan kekurangan ahli puncak, yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkannya adalah satu hal saat melakukannya adalah hal lain. Xiao Yan telah mengalami betapa menakutkannya api teratai iblis pemurni. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendalinya atas Xiao Chen? Gugusan cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya mengungkapkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen. Sebuah kekuatan spiritual melonjak keluar dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti pembentukan simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya dapat mengisolasi sementara kendali api teratai iblis pemurnian. Untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan menarik tangannya dan berbicara dengan lembut setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Swos! Banyak sosok mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang itu setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan membuat semua orang ini keluar. Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Bagus juga kalau mereka keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghabisi api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya terlempar ke lautan magma tidak jauh. Magma perlahan naik di tempat itu. Pilar magma setinggi 1000 kaki muncul dari lautan magma. Perlahan-lahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini.
Orang saat ini adalah api teratai iblis pemurnian sejati. Bab 1507, kerjasama seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih, yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria di depan mereka adalah api teratai iblis pemurni. Memurnikan api teratai iblis. Tidak disangka bahwa Anda telah menguasai kabut surga mimpi buruk suci teratai iblis pemurni sedemikian rupa selama lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang melihat Anda dengan cara yang berbeda. Kepala Aula jiwa berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api teratai iblis pemurnian. Dia juga telah terjebak dalam ilusi sebelumnya. Jika ilusi tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini menjadi asing. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, dataran tengah pasti akan mengalami bencana besar. Penatua Yao Wangui dari klan Yao itu menatap api teratai iblis pemurni dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi yang membangun ilusi aneh, yang bahkan dia tidak dapat mendeteksinya, sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya memungkinkan dia untuk merasakan betapa menakutkannya api teratai iblis pemurni itu. Justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Wangui. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api teratai iblis pemurnian. Kekuatan api teratai iblis pemurni yang ditampilkan terlalu menakutkan. Pria berjubah putih di pilar magma memandang kepala Aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung sedikit pun emosi di matanya, tapi dia mengabaikannya saat matanya terkunci pada Xiao Yan, yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan menuntut, "Mengapa kamu bisa menghancurkan ilusi surga mimpi burukku?" "Aku beruntung, kurasa." Xiao Yan merentangkan tangannya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa api teratai iblis pemurni ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Dia tidak yakin dia bisa menaklukkannya sekarang. Terlebih lagi, gugus cahaya misterius di kepalanya adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi. Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut pada Xiao Yan setelah mendengar kata-kata api teratai iblis pemurnian. Mereka tidak akan pernah mengira Xiao Yan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi bahwa api teratai iblis pemurni telah diciptakan lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 doseng. Saudara Xiao Yan memang terampil. Haha, sepertinya kami semua di sini berhutang budi padamu. Huo Xuan, yang jaraknya cukup dekat, tertawa. Kepala Aula jiwa dan orang-orang dari klan Yao meringkuk setelah mendengar tawa ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiao Yan. Xiao Yan hanya berusaha bertahan. Pria berjubah putih itu menatap Xiao Yan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah percaya alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang dapat mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Lupakan saja. Aku secara alami akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara detail begitu kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi harapanku, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugusan cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam prosesnya. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Api teratai iblis pemurni telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, jelas bahwa api teratai iblis pemurni berniat untuk membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis. Api putih krem yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial dipindahkan. Itu tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, muncul seperti penjara api saat melilit kelompok Xiao Yan. Kemudian 4 tirai api besar berwarna putih krem turun dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah penjara kubus telah terbentuk yang menghubungkan langit dan tanah. Kelompok Xiao Yan berkerumun bersama. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia melihat sekelilingnya.
Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Dia ingin memurnikan kita semua. Yao Lao berkomentar dengan nada serius. Kekuatan api iblis pemurnian sangat menakutkan. Diri saat ini kemungkinan setara dengan puncak bintang 5 Doseng. Menambahkan kemampuan unik api iblis, itu akan mampu melawan bahkan bintang 6 Doseng. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengunggulinya dalam hal kekuatan. Xiao Chen, yang belum membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api teratai iblis pemurni dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Puncak bintang kelima, ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Doseng, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat ketiga, api teratai iblis pemurni. Akan sangat merepotkan untuk melawannya. Bang-bang. Ledakan rendah tiba-tiba terdengar agak jauh sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh, hanya untuk menyaksikan banyak sosok meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi itu. Kematian mendadak dari ledakan tubuh seseorang ini segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka belum melihat serangan dilepaskan, tetapi orang-orang ini semakin banyak sosok meledak tiba-tiba saat semua orang mulai merasa lebih panik. Poni yang dalam menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati, api teratai iblis pemurnian sangat aneh. Itu dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa buru-buru menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar tangisan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri secara bertahap berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas Doseng, meledak dalam api. Bang 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 bang. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dozuns meledak terpisah pada saat ini. Sepertinya sebuah bom telah ditanam di dalam tubuh mereka. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini? Kelompok Xiaoyan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari Sky Mansion Alliance itu belum masuk. Kalau tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Yah, hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu menunjukkan senyuman setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma keluar dari lautan magma di bawah. Pilar magma meledak terpisah dan 10 sosok dalam baju besi api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka adalah semua elit Doseng. Xiaoyan dengan cepat menghirup udara sejuk saat dia melirik 10 sosok dengan mata hampa. 10 sosok ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Doseng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Doseng bintang 3 tingkat lanjut. Semua orang yang hadir membosankan saat mereka menghadapi barisan api teratai iblis pemurni. Bahkan kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka tinggi menerobos masuk setiap kali saya membuka segel. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak apiku yang patuh. Pria berjubah putih itu tersenyum ketika dia melihat semua orang dan berkata dengan lembut. Kali ini, hadiahku ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar. Hah? Kepala Hall of Souls menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Doseng dan 10 Doseng bintang 1 hingga 3 lainnya. Formasi ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa bawa. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan dan mengalahkan api teratai iblis pemurni kali ini. Kepala Aula Jiwa pertama kali melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Ziyan dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar biasa. Hal-hal akan menjadi jauh lebih merepotkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala Aula Jiwa.
Mengingat reputasi Hall of Souls yang ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala Aula Jiwa tidak terkejut melihat semua orang menjadi diam. Dia menambahkan dengan suara lemah, kalian semua harus bergegas dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api teratai iblis pemurnian sendirian, saya jamin saya tidak akan campur tangan. Meskipun reputasi Hall of Souls yang terkenal telah menyebar jauh dan luas, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Api teratai iblis pemurni ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan kita pergi begitu saja. Penatua Huo Yao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan tetua klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala Aula Jiwa melihat mereka. Bekerja sama dengan Hall of Souls tidak diragukan lagi setara dengan bekerja dengan seekor harimau. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala Aula Jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kami akan melakukan seperti yang disarankan kepala Aula. Mari bekerja sama dan kalahkan api teratai iblis pemurnian dulu. Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semuanya mengadopsi mentalitas untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni. Terlepas dari apa masalahnya, yang paling penting adalah mengalahkan api teratai iblis pemurni terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan. Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Semua orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Bab 1508, 8 orang suci melawan api iblis. Kepala Aula Jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiao Yan setuju begitu saja. Dia sangat mencari Xiao Yan sebelum tertawa samar, kamu memang cukup heroik. Karena ini masalahnya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Dao Sheng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api teratai iblis pemurni. Sisanya harus menangani budak api. Serahkan budak api lainnya kepada kami. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Ziyan dan Gunanhai. Kalian berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangani api teratai iblis pemurni. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk mencegah seseorang meluncurkan serangan diam-diam padamu. Ziyan dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukan individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati saat bekerja sama dengan orang-orang dari Aula Jiwa, seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa. Xiao Yan, aku tidak bisa bergabung dengan serangan melawan api teratai iblis pemurni. Begitu aku mendekatinya, segel milikmu ini akan kehilangan efeknya. Selain itu, saya juga akan dikendalikan. Xiao Chen berbicara dengan suara serak. Leluhur Xiao Chen, kamu tidak perlu bertarung. Kita harus selalu menahan sesuatu. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Dia khawatir tentang orang-orang dari Hall of Souls. Meskipun kepala Aula Jiwa akan bergabung dalam pertempuran, wakil kepala dan Hun Feng, yang memberinya perasaan berbahaya, masih ada. Dia perlu menjaga kehati-hatian di sekitar keduanya. Xiao Chen diam-diam mengangguk di hadapan kata-kata Xiao Yan. Dia tidak suka berbicara. Sejak dia ditangkap oleh api teratai iblis pemurni saat itu, dia telah tenggelam dalam ilusi pihak lain. Selain itu, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya, cepat atau lambat dia akan kehilangan akal sehatnya untuk Purifying Demonic Lotus Flame. Dia akhirnya akan menjadi budak api biasa yang dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni. Setelah bertahan dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi jauh lebih pendiam dan kesepian. Kesepian ini semakin besar setelah dia mendengar Xiao Yan menyebutkan penurunan klan Xiao. Lagi pula, dia bukan lagi seseorang di era ini. Dia tidak dapat membantu ketika klan sangat membutuhkannya. Aku akan merepotkan leluhur. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Tidak perlu meragukan kekuatan kuat Xiao Chen. Bahkan kombinasi Ziyan dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan darinya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi orang terkuat yang hadir selain api teratai iblis pemurni. Terlebih lagi, karena auranya yang aneh, kemungkinan besar bahkan kepala Aula Jiwa tidak akan dapat mendeteksi bahwa kekuatan pria dengan ekspresi mati rasa ini luar biasa.
Karakter yang tidak diketahui orang lain ini akan melindungi kelompok Xiaoyan. Kamu saat ini adalah satu-satunya anggota klan dari klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiaoyan. Saat dia mempelajari anggota dari generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak mati rasa akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan denganku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi dengan Anda di sekitar. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah pada anggota klan. Sekarang surga telah memberi saya kesempatan ini, saya akan menyumbangkan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan hidup saya. Xiao Yan diam. Dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Baru kemudian dia menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya ke sekeliling. Ada total 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat dari kelas Dou Sheng ke atas. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan untuk melawan api teratai iblis pemurnian. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan dari api teratai iblis pemurnian. Kepala Aula Jiwa memimpin untuk melangkah di udara sementara Xiao Yan menghitung peluang kemenangan mereka di dalam hatinya. Tubuhnya berhenti, dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api teratai iblis pemurni. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk-bentuk melingkar di sekitar api teratai iblis pemurni. 7 bintang 4 Dou Sheng. Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan dari 7 bekerja bersama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang lain di sekitar bertukar ekspresi serius satu sama lain saat melihat barisan di langit. Mereka dengan cepat menarik kembali serempak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang mengguncang bumi ini. Api teratai iblis pemurni yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Wajah tampannya perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Sungguh pemandangan yang dirindukan. Halberd iblis api. Tangan Purifying Demonic Lotus Flame dengan lembut mengepalkan udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Orang bisa melihat sebagian dari lautan magma mulai bergolak. Tombak api panjang berwarna putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api teratai iblis pemurni dalam sekejap. Saya telah dimeteraikan selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi saya, akan mati. Api teratai iblis pemurni tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya, dan gelombang api iblis raksasa yang besarnya beberapa ribu kaki tiba-tiba melesat keluar. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan ekspresi kepala Aula Jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama, mata kepala Hall of Souls berkedip. Uap hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uapnya muncul seperti awan yang bergolak saat mereka bertabrakan dengan gelombang api besar itu, tetapi kabut hitam itu menyebar saat bersentuhan. Gelombang api besar terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan kejam menabrak 7 individu. Ziyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan api teratai iblis pemurni setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu saat menyerang. Douki buru-buru melonjak dari tubuh mereka. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat terbentuk. Bang bang bang, pilar api meledak di langit. Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, tetapi di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan penghancur. Tram-truf, percikan api meletus di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Setengah dari pakaian Yao Wangui dari klan Yao dan seorang tetua dari klan Si dibakar, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Penampilan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bertujuh tidak menikmati keuntungan sedikit pun melawan api teratai iblis pemurni meskipun bekerja sama. Tragedi tangan hebat, senyum sedingin es muncul di wajah tampan Purifying Demonic Lotus Flame setelah mendapatkan keuntungan dengan sebuah serangan. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Orang bisa melihat lautan magma di bawah tiba-tiba meledak saat tangan magma berukuran 10.000 kaki memisahkan diri dari laut. Itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Ledakan, kecepatan tangan magma sangat mencengangkan. Tangan itu datang dan dengan kejam menghantam ketujuh individu itu seolah-olah mereka adalah lalat rumah bahkan sebelum mereka bisa membalas.
Itu mengeluarkan suara percikan saat kembali ke magma di bawah. Makhluk seperti semut, kelompok Xiaoyan menyaksikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng telah berakhir sengsara karena tangan api teratai iblis pemurnian. Meskipun api teratai iblis pemurni memiliki keunggulan dalam hal medan, serangan luar biasa ini benar-benar sedikit terlalu ganas. Bang-bang, permukaan lautan magma meledak terpisah. Beberapa sosok yang menyedihkan sekali lagi menyerbu ke depan. Mereka melayang di udara dengan warna hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli terkemuka di dataran tengah. Sejak kapan mereka dipukuli dalam keadaan seperti itu? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita, kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala Aula Jiwa dengan dingin berteriak dengan ekspresi suram. Mereka kemungkinan akan mulai kehilangan beberapa orang jika ini terus berlanjut. 6 orang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. 2 serangan sengit dari api teratai iblis pemurni sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka dari kekuatan api iblis. Mereka sesaat tidak dapat mengusirnya meskipun kekuatan mereka. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai iblis pemurnian sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini melintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Aura yang awalnya luas dan perkasa dari 7 individu yang mengambang di samping api teratai iblis pemurni dengan cepat melonjak. Mengaum, sosok halus Ziyan bergetar saat auman naga bergema di seluruh dunia ini. Dia berubah menjadi tubuh naga Phoenix berukuran 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap Phoenix besarnya dan mengaduk gelombang tornado panas. Tekanan yang mengerikan juga turun. Ini, mengapa naga Void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Kepala Aula Jiwa melihat transformasi Ziyan. Dia terkejut, matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru membuang keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Douki yang besar dan perkasa yang menyebabkan bahkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia mulai melepaskan semua kekuatannya saat ini. 5 orang yang tersisa mengatupkan gigi mereka dan berhenti menahan setelah Ziyan dan Kepala Aula Jiwa melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin liar bertiup di atas area ini pada saat ini. Awan gelap berkumpul dan petir mengamuk. Bahkan wilayah laut magma di bawahnya mulai mengaum dengan liar, mengaduk gelombang magma setinggi ribuan kaki. 7 bintang 4 Doseng akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Api teratai iblis pemurni mengangkat alisnya setelah merasakan gelombang tiba-tiba dalam aura semua orang. Dia dengan dingin tertawa, hanya menarik dengan cara ini. Budak api, bunuh semua orang. Hanya budak api ini sudah cukup. Api teratai iblis pemurni menurunkan matanya. Dia melirik kelompok Xiaoyan di kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tampan sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. Mengaum, 10 budak api Doseng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata api teratai iblis pemurni terdengar. Mata hampa itu memancarkan 2 kelompok api teratai setan pemurnian berwarna krem. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seluruh alam berubah menjadi kegemparan dalam sekejap. Bab 1509, kontrol terbalik, menarik. Ekspresi muram muncul di wajah kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan budak api Doseng ini bergegas mendekat. Sebuah tangisan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak Doseng di pihak mereka, mereka tidak akan berani menyerang ke depan dan memblokir budak api ini, yang tidak mengenal rasa sakit atau kelelahan. Sun Er dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiaoyan mundur. Mereka tidak menuju ke kelompok besar orang itu. Sebaliknya, mereka menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. Beberapa budak api berani mengklaim bahwa mereka dapat menghabisi kepala ini. Wakil kepala aula dari Aula Jiwa dengan dingin tertawa, tetapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan Doseng bintang 3 yang canggih, dia bisa memandang rendah hadiah budak api terkuat. Oleh karena itu, dia tidak sedikit pun khawatir tentang 10 elit Doseng. Wakil kepala aula, jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kami akan bertarung jika budak api melangkah maju. Kalau tidak, mari kita tonton saja. Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Baiklah. Wakil kepala aula Jiwa anehnya tertawa setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiaoyan. Matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Para ahli lainnya buru-buru berkumpul saat budak api Do Seng bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 sosok api yang muncul dari jarak dekat dalam sekejap mata. Swosh swosh swosh. 10 sosok api muncul di depan semua orang. Mata hampa itu perlahan memindai area itu sebelum mereka bergegas maju. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati. Xiao Yan menjerit pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin karena mereka memiliki paling banyak orang, tetapi 3 budak api Do Seng menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Do Seng bintang 2 tingkat lanjut. Tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Serahkan budak api Do Seng bintang 2 yang canggih kepadaku. Xiao Yan dengan lembut merentangkan jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Do Seng itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan berurusan dengan yang terakhir. Penatua pertama dari Pil Tower tertawa. Budak api terakhir adalah Do Seng bintang 1 tingkat lanjut. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Semua orang lain harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan budak api Do Seng bintang 2 yang maju. Doki yang besar dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penggaris dan dengan kejam menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Dentang, lapisan api putih krem membakar tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Budak api mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiao Yan. Percikan api keluar dari titik kontak. Mengaum. Setelah secara paksa menerima serangan penguasa ini dari Xiao Yan, nyala api putih krem di tubuh budak api itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiao Yan. Api teratai setan pemurnian yang aneh. Xiao Yan sangat takut dengan api teratai iblis pemurnian. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel di tubuhnya, jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat. Lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga hebat. 2 lingkaran cahaya hitam gelap dengan cepat muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, adalah mungkin baginya untuk menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan Great Heaven Creation Palm. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini bahkan mungkin lebih besar dari pemilik Great Heaven Creation Palm. Bang-bang. Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Do Seng. Kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem pada tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup, tetapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera. Budak api melepaskan pembalasan yang tajam. Ini telah menyebabkan Xiao Yan panik sejenak, tapi dia dengan cepat memusatkan pikirannya dan secara bertahap memperoleh keunggulan. Dia akan menyebarkan sebagian dari api putih krem ke tubuh budak api setiap kali angin palem jatuh. Setelah api iblis di tubuh budak api benar-benar menghilang, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiao Yan menunjukkan kekuatannya yang besar dan mendorong budak api Do Seng yang maju ini menuju kekalahan, baik Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api masing-masing. Menambahkan kelincahan dan keterampilan Do mereka yang kuat, mereka mampu menang meskipun merasa sedikit tertahan karena ketakutan mereka terhadap api pada budak api itu. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek yang paling panas dan menakutkan secara alami adalah medan pertempuran selebar 100.000 kaki di tengah. Itu adalah medan pertempuran dari 7 bintang 4 Do Seng dan api teratai iblis pemurni. Setelah 7 bintang 4 yang bekerja sama, Do Seng melepaskan kekuatan penuh mereka, api teratai iblis pemurni mulai terjerat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuat itu, lawan api surgawi masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Selain itu, mereka semua memiliki banyak pengalaman pertempuran. Meski baru pertama kali bekerja sama, kerjasama mereka sudah berjalan. Bahkan api teratai iblis pemurni harus menahan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukan mereka dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan pertempuran setinggi 100.000 kaki di langit ini. Badai yang menakutkan bersiul di dalamnya.
Gelombang badai energi yang terjalin menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara teman atau musuh. Siapapun yang tersapu ke dalamnya akan menderita pukulan fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif lebih kecil yang terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiaoyan melawan budak api. Kelompok Xiaoyan telah dialokasikan 3 dari 10 budak api Doseng. 7 yang tersisa juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan para ahli lainnya. Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke alam api iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka, mereka akan jauh melampaui 10 budak api Doseng ini. Namun, dalam hal kualitas, mereka agak kalah dengan budak api ini. Di antara 10 budak api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 yang telah mencapai bintang ketiga dari kelas Doseng setelah pertempuran. Salah satu dari 2 bintang 3 Doseng ditahan oleh wakil kepala Hall of Souls sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, Doseng bintang 4 itu sudah bertarung dengan api teratai iblis pemurni. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala Aula Jiwa, tetapi bahkan dia telah terjebak dalam pertempuran besar. Bintang 3 terakhir Doseng ini tampaknya telah menjadi serigala yang ganas saat menyerbu kawanan kambing dan mengamuk. Setiap ahli yang ditemuinya ketakutan sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli, yang kekuatannya hampir mencapai bintang kedua dari kelas Doseng akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Dozuns, yang untungnya masih bertahan di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Dozun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran antara Doseng. Masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri dan pergi sejauh mungkin. Hanya pada saat inilah mereka menemukan betapa bodohnya memasuki alam api iblis ini. Palem musim semi kuning, telapak energi yang sangat besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh budak api. Kekuatan menakutkan menyebarkan api iblis terakhir ke tubuh budak api. Setelah nyala api terakhir ini tersebar, budak api itu, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energi mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya saat menyadari perubahan ini. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari gugusan cahaya itu untuk sementara mendapatkan kendali atas budak api ini. Mata Xiaoyan berkedip. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan budak api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiaoyan bertindak sesaat setelah dia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena dia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan budak api itu. Ruang menjadi diam dengan lambaian tangannya. Budak api yang lemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiaoyan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergi. Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiaoyan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini menyatu dengan kulit budak api sebelum memasuki pikirannya. Bang! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiaoyan dengan cepat merasakan panas yang luar biasa yang dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia mampu menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api. Ada manik api putih krem yang tertinggal di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerbu pikiran budak api. Itu berlama-lama di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Perlahan-lahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiaoyan saat manik api diisolasi. Jantungnya bergerak dan budak api di depannya dengan tenang menurunkan lengannya. Diam-diam berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Aku bisa mengendalikannya. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiaoyan setelah dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya. Jika dia mampu mengendalikan 10 budak api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu, adalah mungkin baginya untuk menghancurkan Hall of Souls. Bab 1510, Formasi Setan Penyegel Tianluo. Budak api Doseng diam-diam berdiri di samping Xiaoyan dengan wajah mati rasa dan hampa. Hanya fluktuasi energi mengerikan yang dipancarkan secara samar-samar dari tubuhnya yang memungkinkan seseorang untuk merasakan betapa kuatnya itu. Namun,
simbol ini hanya bisa mengendalikan budak api untuk sementara. Setelah api teratai iblis pemurni membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api untuk memecahkan segel simbol dan sekali lagi mendapatkan kendali atas budak api. Mata Xiao Yan mengamati budak api di sampingnya. Sebuah kedipan kecil melintas di dalam diri mereka. Untuk sepenuhnya mengendalikan budak api, dia harus menghabisi manik api itu di dalam pikirannya karena manik api itu adalah satu-satunya cara api teratai iblis pemurni dapat mengendalikan mereka. Namun, api teratai iblis pemurni mungkin tidak dapat membagi perhatiannya. Menghabiskan manik api itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan pemikiran ini lama. Dia menyapu matanya ke pertempuran lainnya. Budak api yang bertarung melawan Sun Er dan tetua pertama telah ditekan sampai-sampai mereka terpaksa mundur. Api putih pekat di tubuh mereka menjadi lebih redup. Dari kelihatannya, hanya masalah waktu sebelum mereka memperoleh kemenangan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah memastikan bahwa Sun Er dan tetua pertama tidak mengalami masalah. Dia baru saja akan berbalik ketika fluktuasi energi yang sangat sombong tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan sedikit bergetar karena fluktuasi ini. Pergerakan api surgawi di dalam tubuhnya menyebabkan Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mengikuti arah fluktuasi itu berasal. Di arah itu, orang bisa melihat api mengambang di langit. Sepasang sayap api berukuran ribuan kaki memanjang dari bagian belakang api. Sayap api itu mengepak dan api menyebar ke segala arah seperti badai. Api ini dipenuhi dengan perasaan sombong. Apakah ini api penghancur 8 wastelen? Kecemburuan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. The Eight Wastelen Destruction Flame adalah nyala api yang sombong. Itu peringkat ke-6 di peringkat api surgawi. Tidak perlu merinci kekuatan besarnya karena hanya peringkat ini saja yang menjelaskan semuanya. Kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari kekuatan lawannya, tetapi dengan bantuan api penghancur 8 wastelen, budak api, yang telah mencapai bintang pertama kelas Dou Sheng, dipukuli sampai tidak dapat membalas. Jika api iblis tidak menghalangi sebagian besar invasi dari Wastelen Destruction Flame, itu akan dengan cepat dikalahkan. Dilahirkan di klan sebesar itu memang merupakan berkah. Setidaknya sumber daya mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Jujur saja, bahkan dia menginginkan api surgawi seperti api penghancur 8 gurun. Dia telah menjelajahi benua untuk menemukan api surgawi, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia temukan adalah peringkat ke-9, 3000 api yang membakar. Ini kurang dibandingkan dengan Eight Wastelen Destruction Flame. Bang! Gumaman rendah dan dalam dipancarkan dari arah lain sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Matanya mengikuti suara sebelum sedikit menyipit. Hun Feng dan bintang 2 Dou Sheng yang maju bertarung di sana. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, tetapi pertarungan itu bukanlah jalan buntu. Sebaliknya, itu luar biasa cepat dan marah. Xiao Yan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangan di tubuh budak api itu. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat mengalir ke telapak tangan Hun Feng. Sepertinya api iblis sedang dilahap. Dia benar-benar berani menelan api iblis. Bahkan ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Meskipun api iblis ini tidak memiliki kehendak api teratai iblis pemurnian yang sebenarnya, mereka masih memiliki kekuatan yang memusnahkan. Bahkan dia tidak berani menelan api ini begitu saja, tetapi Hun Feng ini benar-benar berani melahapnya. Mengingat karakter Hun Feng, ini jelas bukan tindakan sembrono. Dengan begini, Hun Feng yakin dia bisa menelan api iblis ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah berlatih mantra api, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lidah merah Hun Feng menjilat bibirnya setelah melahap api iblis budak api itu. Dia muncul seolah-olah dia belum cukup menikmatinya, tapi dia sepertinya merasakan mata Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, bibirnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman yang padat. Orang ini memang sedikit misterius. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali tenang seperti biasanya. Hatinya memperkuat kehati-hatian yang dia rasakan untuk Hun Feng. Perasaan yang diberikan Hun Feng kepadanya adalah yang paling berbahaya di antara semua anggota generasi muda. Mendesis.
Fluktuasi energi yang tiba-tiba dan sangat menakutkan meledak dari pertempuran besar itu agak jauh sementara kehati-hatian melonjak di dalam hati Xiaoyan. Raungan tajam tiba-tiba keluar dari mulut seseorang. Lolongan ini jelas berasal dari api teratai iblis pemurnian, tetapi sepertinya ada kemarahan tambahan dan perasaan terluka dalam suaranya saat ini. Tampaknya serangan gabungan dari 7 doseng bintang 4 menyebabkan seseorang sekuat dia merasa sangat buruk. Berkelahi dengan jumlah besar pada akhirnya memiliki kekuatannya, terutama ketika lautan orang ini terdiri dari duo seng elit. Bang! Mata Xiaoyan mendarat di medan pertempuran yang sangat besar. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba berayun ke budak api tidak jauh darinya. Dia melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata budak api. Energi yang luar biasa liar dan ganas berdesir dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur, ini akan menghancurkan diri sendiri. Xiaoyan terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini. Dia buru-buru berteriak pada Sun Er. Kelompok Yao Lao mengungkapkan wajah terkejut setelah mendengar tangisan Xiaoyan. Elit penghancur diri Doseng bukanlah masalah sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Bang! Tubuh budak api membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sementara kelompok Yao Lao buru-buru mundur. Setelah itu, tubuh itu meledak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan setinggi 100.000 kaki dengan paksa merobek udara hingga ke wilayah laut magma yang berada puluhan ribu kaki di bawah. Itu mencapai wilayah terdalam dari magma. Greg, beberapa individu yang tidak beruntung, yang lambat berlari, akhirnya memuntahkan darah segar setelah energi kekerasan dengan lembut menyapu tubuh mereka. Seteguk darah segar dimuntahkan, setiap inci meridian di tubuh mereka hancur saat daging mereka pecah. Budak api telah menghancurkan dirinya sendiri dan hampir menyebabkan semua orang, selain mereka yang berasal dari medan pertempuran besar, mundur secara eksplosif. Setelah budak api pertama dihancurkan sendiri, mata individu yang tersisa, selain budak api yang dikendalikan oleh Xiaoyan, memancarkan pilar cahaya yang kuat pada saat ini. Setelah itu, wajah mereka benar-benar kusam saat mereka mengejar Xiaoyan dan yang lainnya yang mulai melarikan diri. Bahkan para ahli seperti wakil kepala Ola mulai mundur dengan cepat ketika mereka melihat budak api ini menyerbu tanpa rasa takut. Bahkan seseorang sekuat mereka hanya bisa bersembunyi sementara ketika seorang elit Doseng menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang. Meskipun reaksi kelompok Xiaoyan cepat dan mampu menghindari bencana, tidak semua orang seberuntung ini. Beberapa budak api telah menyerang di depan beberapa ahli sebelum meledak. Setelah itu, mereka meledak di depan mata para ahli yang tercengang ini. Energi destruktif menghancurkan orang-orang yang tidak beruntung itu menjadi apa-apa. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh alam ini, lebih dari setengah jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis hilang. Beberapa dari mereka yang untungnya selamat mengungkapkan mata tercengang saat mereka melihat lubang magma setinggi 100.000 kaki. Mereka tidak berharap budak api ini benar-benar menghancurkan diri sendiri. 6 dari 9 budak api telah berhasil menghancurkan diri sendiri. 3 sisanya tidak cukup beruntung untuk terperangkap dalam ledakan mengerikan dari budak api penghancur diri lainnya. Oleh karena itu, sebelum mereka bisa menghancurkan diri sendiri, mereka dihancurkan menjadi apa-apa oleh energi liar dan kekerasan. Mata kelompok Xiaoyan tumpul saat mereka menatap langit yang benar-benar kosong dan tak berawan. Mereka segera menjadi tenang. Budak api yang menghancurkan diri sendiri ini hampir menyebabkan mereka mati. Api teratai iblis pemurni ini benar-benar kejam. Itu hanya membiarkan budak api Doseng menghancurkan dirinya sendiri. Sikap agung ini adalah sesuatu yang bahkan klan Hun dan klan Gu tidak dapat melakukannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setuju di samping. Semua elit Doseng sangat berharga. Siapa yang akan membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri? Semuanya, pinjamkan aku kekuatanmu. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyegel api iblis. Teriakan nyaring tiba-tiba bergema dari pertempuran besar di kejauhan sementara kelompok Xiaoyan menghela nafas lega karena telah lolos dari bencana. Kepala Ola Jiwa menyerbu ke langit dengan penampilan yang menyedihkan sebelum dia membanting ke udara kosong. Formasi hitam setinggi 100.000 kaki muncul di langit. Bagian tengah dari formasi besar terkunci pada api teratai iblis pemurni di bawah.
Ini sebenarnya formasi iblis penyegel Tianlou. Sun Er segera berseru saat melihat formasi hitam besar di langit. Dari ekspresinya, jelas bahwa formasi ini cukup terkenal. Baik, jelas bahwa bahkan Gu Nanhai dan yang lainnya mengenali formasi besar ini, tetapi mereka tidak dapat terlalu khawatir pada saat kritis ini. Mereka dengan cepat mempertimbangkan situasi sebelum berteriak dengan marah. 6 pilar energi besar dan perkasa yang menyebabkan seseorang gemetar melonjak keluar dari segala arah. Mereka menyerbu ke dalam formasi besar di langit. Swoosh! Kepala Hall of Souls yang tampak agak pucat buru-buru mengganti segel tangannya setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat. Formasi besar bergetar. Pilar yang benar-benar hitam yang ditutupi simbol misterius tiba-tiba meletus dari tengah formasi. Itu menabrak api teratai iblis pemurni di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Api pemurnian Tianlou, transformasi esensi. Ekspresi panas muncul di wajah kepala aula jiwa di langit. Matanya dengan rakus melihat api teratai iblis pemurni di bawah, yang telah dipukul. Api teratai iblis pemurni akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri.